Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gaskan. Bab 3678-3680 bunuh dia. Ki Pejia memberi perintah, dan monster humanoid itu dengan cepat bergegas menuju Chen Ping. Bintang sumber api di tubuh Chen Ping meledak dengan cahaya yang menyilaukan, dan bola api mulai muncul di tangan Chen Ping. Dengan dorongan telapak tangan Chen Ping, api yang besar langsung menyelimuti monster humanoid itu. Api mengerikan itu memancarkan gelombang panas, menjebak monster humanoid itu di tempatnya. Ki Pejia tidak panik sama sekali saat melihat ini, tapi sedikit mengangkat sudut mulutnya. Lalu monster humanoid itu menghilang dan berubah menjadi genangan darah yang mengalir. Apinya kehilangan sasarannya dan segera padam. Tidak ada gunanya, api pamungkasmu tidak bisa menghentikan kedatangan iblisku. Ki Pejia mencibir, tapi Chen Ping tidak memperhatikan, tapi dengan cepat berjongkok, mengulurkan telapak tangannya, dan menyentuh tanah dengan lembut. Saat Chen Ping menyentuh tanah, pola formasi muncul dari tanah, dan seluruh bumi mulai berguncang. Berdengung, saat telapak tangan Chen Ping menyentuh tanah, jurang panjang mulai terbuka ke segala arah. Genangan darah mengalir langsung ke tanah. Ketika Ki Pejia melihat ini, dia terkejut dan segera membuat segel dengan tangannya untuk membuat genangan darah kembali ke tanah. Tapi sudah terlambat, saya melihat formasi yang tak terhitung jumlahnya berkedip dengan cahaya, langsung menjebak genangan darah di bawah tanah, dan kemudian selokan yang retak menutup kembali. Bumi kembali tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Ki Pejia mengerutkan kening dan menatap Chen Ping. Dia tidak mengerti mengapa Chen Ping tiba-tiba memikirkan cara ini untuk menghadapi iblis yang datang kepadanya. Apakah kamu ingin iblismu terkena mantra? Saya ingin melihat berapa banyak esensi darah yang kamu miliki. Petik 2. Kata Chen Ping sambil mencibir. Mata Ki Pejia sedikit menyipit. Biarpun iblis tidak datang, akan mudah bagiku untuk membunuhmu. Ayolah. Seluruh tubuh Ki Pejia diselimuti kabut hitam, lalu perlahan membentuk sepasang baju besi. Armor sihir hitam. Chen Ping mengerutkan kening saat dia melihat Ki Pejia mengenakan armor sihir hitam lagi. Armor sihir hitam ini memiliki lebih banyak kekurangan. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana orang ini mempelajarinya. Raja Iblis Ciyun mendengus. Kamu perintahkan, aku ambil tindakan. Pedang pembunuh naga Chen Ping muncul seketika, lalu kakinya tiba-tiba berhenti, dan tubuhnya menghilang seketika. Tubuh Chen Ping menghilang dari tempat yang sama seolah dia berteleportasi. Langkah pengendalian kebakaran mudah digunakan, tetapi sayangnya Chen Ping hanya memahaminya hanya dari permukaan saja. Sekarang Chen Ping menyesalinya ketika dia memikirkannya. Akan lebih baik jika dia tidak menyinggung penguasa api membintangi medan perang para dewa dan iblis. Mungkin dia akan diberikan beberapa petunjuk sekarang. Saya sudah belajar banyak tentang langkah pengendalian api. Murid Ki Pejia menyusut, kecepatan Chen Ping sangat cepat sehingga dia tidak bisa melihat Chen Ping sama sekali. Ki Pejia hanya bisa berjinjit sedikit, dan seluruh tubuhnya melesat ke langit. Tapi saat sosok Ki Pejia terbang, sebuah bayangan muncul di depannya. Teknik pedang 9 bayangan, teriak Chen Ping keras, dan 6 sosok langsung mengepung Ki Pejia. Kemudian cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya datang dengan padat menuju Ki Pejia. Ketika Ki Pejia melihat ini, dia mendengus dingin dan mengabaikannya sama sekali. Dia tahu bahwa serangan Chen Ping tidak bisa menembus armor sihir hitamnya sama sekali. Ketika Chen Ping melihat bahwa Ki Pejia tidak peduli, dia langsung sangat gembira. Dengan perintah Raja Iblis Ciyun, Chen Ping dengan mudah mengetahui kekurangan pada baju besi sihir hitam, tetapi Ki Pejia ceroboh dan tidak menyadarinya.
Sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya mengenai tubuh Ki Pei Jia, tapi semuanya diblokir oleh armor sihir hitam, tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada Ki Pei Jia sama sekali. Hahaha, kamu tidak bisa menyakitiku sama sekali. Tidak peduli berapa banyak serangan yang kamu coba, itu akan sia-sia. Ki Pei Jia tertawa. Chen Ping mencibir di wajahnya dan memandang Ki Pei Jia yang tertawa dengan jijik. Dia tahu bahwa Ki Pei Jia akan segera berhenti tertawa. Benar saja, Ki Pei Jia segera berhenti tertawa, dan senyuman membeku di wajahnya. Di kaki Ki Pei Jia, ada beberapa sinar pedang yang menusuk dengan ganas. Saat beberapa sinar cahaya pedang menembus telapak kaki Ki Pei Jia, armor sihir hitam di tubuhnya mulai hancur. Pada akhirnya, armor sihir hitam itu hancur berkeping-keping dan berubah menjadi semburan kabut hitam dan menyebar. Ini, Ki Pei Jia terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Chen Ping benar-benar mengetahui kelemahan armor sihir hitam dan mengalahkannya. Tahukah Anda, tidak ada seorang pun yang akan menyerang telapak kaki lawan kecuali mereka mengetahui bahwa kelemahan lawan ada pada telapak kaki. Sekarang Chen Ping menggunakan teknik pedang 9 bayangan, dan pancaran pedang yang meledak terus terang menarik perhatian Ki Pei Jia. Chen Ping juga tahu bahwa pancaran pedang itu tidak dapat menghancurkan armor sihir hitam Ki Pei Jia sama sekali. Hanya ketika Ki Pei Jia ceroboh, dia bisa secara tak terduga menyerang titik lemah dari armor sihir hitam. Bagaimana kamu tahu kelemahan armor sihir hitam? Bagaimana kamu tahu itu? Petik 2. Ki Pei Jia meraung ke arah Chen Ping. Jika kamu ingin tahu, berlututlah dan mohon padaku, dan aku bisa memberitahumu. Chen Ping bergerak dan langsung menjadi lebih percaya diri. Selama berbagai kekuatan magis Ki Pei Jia tidak dapat berbuat apa-apa pada Chen Ping, maka Chen Ping tidak akan takut. Tanpa baju besi ilmu hitam, aku bisa dengan mudah membunuhmu. Telapak tangan Ki Pei Jia perlahan bergerak melintasi dahinya, dan seketika ada mata ekstra di dahinya. Dengan kedipan matanya, seluruh langit berubah menjadi warna redup, semuanya tampak berada di bawah tatapan Ki Pei Jia. Mata Tianming. Chen Ping buru-buru bertanya kepada Raja Iblis Ciyun, mengapa mata Tianming ini rusak? Benda ini sangat mesum. Jika saya membuka mata Tianming, semua gerakan saya tidak akan luput dari matanya. Saat mata Tianming terbuka, waktu seolah-olah melambat seketika. Setiap gerakan Chen Ping tampak bergerak lambat di mata Ki Pei Jia. Bagaimana Chen Ping bisa mengikuti Ki Pei Jia do? Guntur, gunakan kekuatan guntur untuk membombardir Mingyan Surgawi. Apa yang paling ditakuti oleh Mingyan Surgawi adalah kekuatan guntur. Selain itu, Mingyan Surgawi miliknya hanya menggores permukaan dari latihannya. Kata Raja Iblis Ciyun. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia langsung mengerti, dan seluruh tubuhnya dipenuhi aura aneh. Langit seketika menjadi gelap, dan awan gelap bergulung di seluruh langit, seperti akhir dunia, dan semuanya gelap gulita sejauh ratusan mil. Dan di awan gelap, kilat menyambar terus-menerus, dan tubuh Chen Ping melonjak, tergantung di bawah awan gelap. Aura asli guntur dan kilat memancar, langsung menarik kilat itu ke seluruh tubuh. Pada saat ini, Chen Ping dikelilingi oleh guntur dan kilat, dan matanya terus-menerus bersinar dengan kilat. Aura meresap dari asal mula guntur dan kilat menyebabkan semua petir terjalin membentuk jaringan petir. Asal muasal guntur dan kilat berjalan dengan ganas di ruang asal Chen Ping. Chen Ping belum pernah mengalami ledakan kekuatan asal seperti itu. Sumber guntur dan kilat beroperasi secara ekstrim, lalu Chen Ping perlahan mengangkat tangannya, dan semua guntur dan kilat berkumpul di satu tempat. Sambaran petir setebal ember terbentuk di depan Chen Ping. Chen Ping kemudian mengarahkan jarinya, dan petir langsung menyambar. Sikat, guntur dan kilat ini melintasi kehampaan, menyebabkan langit gelap langsung bersinar. Ketika Ki Pei Jia melihat ini,
Ekspresinya menjadi sangat gugup, dan energi hitam di sekujur tubuhnya meledak seketika. Namun pada saat ini, langit dan bumi tampak hening, guntur dan kilat tebal melintasi kehampaan dan terus jatuh ke bawah. Chen Ping tiba-tiba menggunakan jari abadi kali ini. Ini adalah keterampilan unik yang diturunkan kepada Chen Ping oleh nenek moyang keluarga Ji. Hanya Chen Ping yang dapat menggunakannya jika dia memahami asal mula waktu. Namun dengan jari ini, Chen Ping secara tidak sengaja menggunakan jari abadi, membuat seluruh dunia tampak diam. Chen Ping tidak tahu bahwa alasan mengapa ini terjadi adalah karena mata Tianming Qipei Jia telah mengubah aliran waktu di ruang ini. Meskipun Chen Ping tidak memahami asal-usul waktu, dia dapat menggunakan senjata ajaib waktu. Dia memiliki sedikit pemahaman tentang waktu. Dia baru saja menggunakannya secara tidak sengaja, dan itu memiliki efek jari abadi. Kalian pasti tahu kalau jari abadi adalah sebuah pesona. Dengan berkah dari jari abadi, guntur dan kilat langsung menembus kabut hitam Qipei Jia. Mata Qipei Jia membelalak dan dia menatap Chen Ping dengan tidak percaya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Ping akan menggunakan jurus sekuat itu. Guntur dan kilat hampir tidak terlihat terbang, dan mereka sudah ada di depan kami. Lalu dia memukul keras mata Qipei Jia di dahinya. Ah! Noda darah mengalir dari dahi Qipei Jia, dan mata Tianming yang terbuka menghilang dalam sekejap di bawah guntur dan kilat. Penampakan abu-abu kecoklatan antara langit dan bumi berangsur-angsur menghilang, dan saat awan gelap menghilang, seluruh dunia menjadi cerah kembali. Kenapa? Kenapa kamu bisa mematahkan mata Tianmingku? Kenapa? Teriak Qipei Jia seperti orang gila. Dia tidak mengerti mengapa Chen Ping bisa menemukan kelemahannya sendiri. Jelas sekali ketika dia berada di medan perang antara dewa dan iblis, Chen Ping dipukuli dengan sangat parah sehingga dia tidak dapat menemukan cara untuk menyelesaikannya. Namun kini kita bisa menemukan berbagai kelemahan dari Demon Advent, Black Magic Armor, dan Tianming Eye. Ini sangat aneh. Jika Qipei Jia tahu bahwa di lautan kesadaran Chen Ping hiduplah iblis besar yang mengajarinya teknik ini, dia tidak akan memiliki ekspresi aneh seperti itu. Master Sekte Jiang dan yang lainnya memandang Chen Ping dengan kaget. Mereka tidak menyangka bahwa Chen Ping akan menjadi begitu kuat dan langsung memahami kelemahan Qipei Jia. Terutama Zheng Nianan, rahangnya terjatuh ke tanah karena terkejut. Seorang biksu tingkat 2 di alam kesengsaraan mengalahkan biksu tingkat 8 di alam kesengsaraan dan menempatkannya pada posisi yang dirugikan. Itu benar-benar keterlaluan. Keterampilan apa lagi yang kamu miliki? Biar ku beritahu, aku tahu bahkan keterampilan yang kamu jalankan sekarang dan dapat menemukan kelemahannya. Kata Chen Ping dengan cibiran di wajahnya sambil melayang di udara. Nak, tunggu saja, cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Setelah Qipei Jia selesai berbicara, dia tiba-tiba melambaikan telapak tangannya. Kabut hitam menyelimuti dirinya, dan dia segera melarikan diri. Melihat Qipei Jia melarikan diri, Chen Ping tidak mengejarnya. Sebaliknya, tubuh itu jatuh dari udara. Meskipun di bawah komando Raja Iblis Qiyun, Chen Ping bisa mengalahkan Qipei Jia di mana-mana, tapi bagaimanapun juga, kesenjangan di dunia nyata terlalu besar. Chen Ping hampir kehabisan semua jenis nafas di tubuhnya sekarang. Jika Qipei Jia tidak melarikan diri dan mengikuti Chen Ping untuk bertarung, Chen Ping benar-benar tidak punya cara untuk menghadapinya dan hanya bisa menggunakan busur Raja Dewa. Sekarang Qipei Jia telah melarikan diri, Chen Ping tidak akan mengejarnya, bahkan jika dia menyusul, Chen Ping tidak memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Tuan Chen. Melihat Chen Ping jatuh dari udara, pemimpin Sekte Jiang, Zeyan dan yang lainnya buru-buru berlari. Wajah Chen Ping terlihat sedikit jelek saat ini, dan nafasnya jauh lebih lemah. Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja? Zeyan bertanya dengan prihatin.
Tidak apa-apa, aku hanya sedikit lelah, tidak apa-apa. Chen Ping menggelengkan kepalanya, mengeluarkan banyak pil dari cincin penyimpanan, dan menelan semuanya. Seorang Master Alam Kesengsaraan tingkat kedua benar-benar mengalahkan Biksu Master Alam Kesengsaraan tingkat 8. Ini benar-benar pemandangan yang langka. Petik 2. Zheng Nianan perlahan berjalan mendekat dan memuji Chen Ping. Chen Ping tersenyum pahit. Dia tahu jika bukan karena bantuan Raja Iblis Ciyun dan mengetahui kelemahan Qi Pei Jia, Chen Ping tidak akan mampu menakuti Qi Pei Jia. Selain itu, dia baru saja secara tidak sengaja menggunakan jari abadi, yang membuat Qi Pei Jia takut, jadi dia melarikan diri. Jika itu adalah kultivator tingkat 8 lainnya di alam kesengsaraan, Chen Ping mungkin adalah orang yang lolos karena malu. Tuan Chen, saya pikir Anda harus beristirahat selama 2 hari sebelum memasuki gua. Pemimpin Sekte Jiang berkata kepada Chen Ping. Sekarang dalam situasi Chen Ping, akan berbahaya memasuki gua untuk mendapatkan bidang rahasia keterampilan. Tidak, jika kita membiarkan orang lain sampai di sana lebih dulu, perjalanan kita akan sia-sia. Chen Ping menggelengkan kepalanya dan berkata, jika tidak ada yang memasuki gua, Chen Ping mungkin bisa beristirahat. Sekarang seseorang ada di dalam, dan mereka sudah lama tidak diledakkan. Kemungkinan besar pihak lain akan berhasil. Jika orang lain mengambil batu iblis surgawi, Chen Ping tidak tahu kemana lagi harus mencari batu iblis surgawi.